Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai mana kemarin itu ya? Muhdisul alam, mustahil, jirim, atau sifat bagi jirim. Itu sudah ya? Nah, ittihad sudah kemarin ya? Batalnya qaul ittihad. Dan tidak ittihad dengan selainnya. Sudah itu? Sudah ya? Nah ini sekarang itunya. Kemarin baru menjelaskan matan. Sekarang jelaskan syarahnya. Jadi kalau ittihad itu dia sudah mustahil fidatihi ya. Kalau udah ditasawurkan saja. Jadi kalau ada seseorang itu meyakini bahwa Allah itu ittihad dengan selainnya, nah itu udah parah tuh. Ya, itu itu mah udah mustahil pada dirinya ittihad itu. Jadi difahami pun dia tidak mungkin begitu. Al-ittihadu ibaratun an sayrurati syai'aini syai'an wahidan. Jadi yang namanya ittihad itu ibarat dari terbentuknya dua perkara menjadi satu perkara. Kalau misalkan rokok itu ittihad bukan tuh? Rokok itu ittihad bukan? Ittihad. Rokok ittihad bukan? Ittihad bukan berarti? Itu mah tarkib itu mah. Bukan ittihad itu. Itu tarkib. Jadi ittihad itu mau beda Haji. Jadi tarkib itu apa? Ajza dari tarkibnya masih ada. Kayak rokok tuh, filternya masih ada, bakonya masih ada, kertasnya masih ada. Itu tiga itu bersatu, nah nama bagi satuan itu disebut rokok. Nah makanya Nasrani itu bukan ittihad, bukan. Ittihad mah satu konsep lain tuh, karena ittihad itu bahasa dari soyru roti syai'aini syai'an wahidan. Jadinya dua perkara menjadi satu perkara. Nah kalau di tuh anger we dua rek jadi aja gua. Kalau ada di dalam film itu ada apa Son Goku itu fusion sama Vegeta melebur. Ittihad itu melebur. Jadi si Goku pakai anting satu, si Vegeta pakai anting satu. Bersatu melakukan fusion jadi Vegito tuh. Jadi itu jadi satu. Nah itu kan gimana nih ya kalau secara makna ya. Si Gokunya masih ada enggak? Masih ada. Si Vegetanya masih ada enggak? Masih ada. Kalau masih ada gimana mau disebut bersatu? Enggak kan, berarti dua-duanya masih ada. Masing-masing berarti. Kalau Gokunya enggak ada, Vegetanya enggak ada, yang ada Vegito berarti musnah tuh si Goku sama si Vegeta tuh. Merger. Ya kalau misalkan merger dia enggak ittihad sebetulnya. Jadi ittihad itu satu konsep lain tuh. Sayrurot itu syai'aini syai'an wahidan. Makanya ittihad itu pada dirinya dia sudah mustahil. Gak bisa dua perkara jadi satu itu. Kalau bagiannya masih ada kayak rokok, mana ada ittihad, itu mah tarkib namanya. Ya, dan gak ada orang yang bilang kita jadi susunan Allah, gak ada. Paham? Jadi ittihad itu sudah gak ada dari awal. Wala yakhfa annahu mustahilun. Maka dari ta'rifnya saja ini sudah mustahil. Jadi ini mah sudah kayak ta'rif apa? Jirim, tidak bergerak, tidak diam. Udah seperti itu. Ya. Itu kan kita kan tasawur tuh. Jirim. Ya, bergerak tidak, diam tidak. Itu tidak ada. Apa hukumnya? Wajib. Itu tidak ada. Tidak adanya apa? Wajib. Gimana sih kalian itu? Aduh. Ya, itu kan nggak adanya apa hukumnya? Wajib, nggak adanya itu. Paham? Adanya baru mustahil. Nah, sekarang
Ittihad. Ittihad itu pahami dulu apa soyruratu syai'aini syai'an wahidan. Jadinya dua perkara jadi satu. Itu tasawurkan. Kemudian kita bilang itu terjadi. Langsung mustahil. Itu tidak terjadi wajib. Paham? Nah, wala yakhfa dan tidak ada kesamaran lagi. Ya, annahu mustahilun bahwa ittihad itu mustahil mutlakon secara mutlak fil qadimi wal hadisi, baik pada perkara yang qadim atau pada perkara yang hadis. Burhanuhu, nah kalau kita bilang itu mustahil berarti harus pakai apa? Harus pakai dalil, harus pakai burhan. Apa burhannya? Madzakaro madzukiro fil akidati, yaitu yang sudah disebutkan di dalam matan. Anna ahada syai'aini, bahwa salah satu dari dua perkara. Jadi kan yang namanya ittihad berarti di dalam tasawurnya harus dua minimal. Kalau ada dua perkara, salah satunya ini apabila dia itu bersatu dengan yang lain, ya, aisoro ma'ahu syai'an wahidan, yaitu A dan B itu jadi sesuatu yang lain, jadi satu. A satu perkara, B perkara yang lain, tapi berkumpul jadi satu perkara, bukan jadi dua perkara. Nah, itu kan mustahil kan? Kalau mau dia bersatu jadi AB begitu. Kalau yang sisa tinggal A, berarti bukan ittihad itu mah, yang B hilang. Kalau yang sisa tinggal B, berarti bukan ittihad, yang A hilang. Kalau dia jadi C, berarti A udah nggak ada, B udah nggak ada, yang ada tinggal C. Nah, yang baru berarti hilang. Jadi bisa nggak ittihad itu? Nggak bisa tuh ittihad mah, mustahil. Itu mah tarkib, susunan itu mah. Jadi iya kan? Nih kalau misalkan apa namanya bakso nih, daging, terus tepung, terus apa bumbu lah ya begitu biar cepet nih. Bumbunya ada, masih ada nggak? Ada. Dagingnya masih ada, tepungnya masih ada. Apa namanya itu? Apa namanya? Itu mah tarkib. Itu mah tersusun, bukan ittihad. Nah ittihad mah dua perkara jadi satu. Paham? Nah dua perkara jadi satu itu mungkin nggak? Mustahil. Ya nggak ada, nggak bisa ini mah. Dia mah mustahil. Imma fil qadim atau fil hadis, mustahil. Ittihad mah. Paham? Makanya burhannya madzukiro fil akidati. Apa yang disebut dalam akidah? Anna ahada syai'aini idza tahada bil akhar, bahwa salah satu dari dua perkara jika dia itu bersatu dengan yang lain, aysara ma'ahu syai'an wahidan, yaitu B dan A ini jadi satu perkara saja. Fa in baqiya mawjudaini ala halihima fahuma ba'du ithnani la wahidun. Maka jika keduanya masih ada atas keadaan yang sama, maka keduanya itu fahuma ba'du ithnani la wahidun, maka itu setelahnya tetap dua perkara, bukan satu perkara. Kalau A bersatu sama B jadi AB, berapa perkara itu? Tetap dua perkara, enggak jadi ittihad. Jadi satu perkara enggak? Enggak, berarti tidak ittihad. Nah, fala ittihada idzan. Maka apabila si A masih ada, si B masih ada, tidak bisa dikatakan ittihad. Karena ittihad mah soyruratu syai'aini syai'an wahidan. Bil qat'i. Kenapa dia itu tidak ada ittihad jika tetap halnya seperti itu? Karena kepastian bahwa adanya salah satu di antara dua perkara itu laisa ainal akhor, bukanlah ain yang lain. A tetap bukan B, B tetap bukan A. Paham ya? Jadi jangan tertipu dengan yang namanya wujud nisbi. Bakso itu wujud nisbi, rokok itu wujud nisbi. Dia itu nama bagi tarkib. Susunannya sudah tidak seperti itu, sudah bukan itu namanya. Paham? Itu susunan bagi itu nama bagi tarkib. Kita menyebutnya satu rokok satu batang. Ya, kita nyebutnya satu batang. Tapi sebetulnya itu kan nama bagi susunan. Kalau misalkan sudah tidak disusun seperti itu, tidak bisa. Makanya disebutnya itu apa? Wujud idhofi disebutnya itu. Wujud idhofi. Fala ittihada idzan lil qat'i bi anna wujuda ahadihima laisa ainul akhar. Wa minal muqarrar annahu yalzamu kullamahiyatin wujubu salbi kulli ma adaha anha.
Dan termasuk yang dijelaskan secara pasti bahwa lazim dari ittihad itu, jadi ittihad itu melazimkan kepada setiap mahiyah wajib salbinya setiap perkara yang selain mahiyah itu dari mahiyah itu. Paham ya? Enggak. Jadi kalau yang namanya ittihad jadi satu mah secara lazimnya berarti A-nya harus udah enggak ada, B-nya harus udah enggak ada. Kan begitu. Kalau mau berarti bakal jadi syai'un akhar. Kan ittihad begitu kalau jadi syai'un wahid. Ya. Nah, wa in udima ma'an kanal maujudu ghairuhuma, maka apabila keduanya itu tidak ada secara bersamaan, maka yang ada adalah selain keduanya. Kalau cuma satu, berarti bukan A, bukan B. Lahuma, bukan keduanya. A bukan, B bukan. Falam yattahida aidon. Maka jika seperti itu tidak ada ittihad juga. Berarti keduanya tidak ittihad juga. Wa in udima ahaduhuma dunal akhar imtana al ittihadu aidon. Dan apabila yang tidak ada itu salah satu dari keduanya, sama, itu juga tidak ada ittihad. Li'annal ma'duma laisa ainal maujud, karena yang tidak adanya bukan yang ada. Litanafihima, karena saling menafikan keduanya itu. Dalam pengertian yang A bukan yang B bukan yang C. Wa hadza makna qauli li'annal ma'duma la yattahidu bil maujud, karena yang namanya ma'dum dia tidak akan ittihad beserta yang maujud. Jadi yang adam dan maujud ini kan dia saling meniadakan tuh. Kalau ada maujud berarti ma'dum nggak ada. Kalau ada ma'dum berarti maujud nggak ada. Ya dalam pikiran kita seperti itu. Nah berarti dia tidak akan bisa jadi satu. Kalau salah satunya ini tetap pada keadaannya. Jadi kalau misalkan ini kan dikatakan begini. Ada yang mengatakan Allah itu ittihad. Kalau hulul kan sifat, itu udah kemarin kan. Mustahil. Jadi ada yang mengatakan Allah itu ittihad sama kita. Sampai kita bisa mengatakan anallah, aku adalah Allah. Ya, aku Allah, kamu Allah. Berarti kamunya ada nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti yang ada siapa? Tinggal Allah. Bukan ittihad atau namanya. Berarti yang ada cuma Allah. Ya kamu nggak ada begitu. Ya ittihad. Nggak, ittihad mah bukan harus ada dua-duanya. Harus syai'un wahid. Kalau ada dua-duanya namanya tarkib. Beda. Harus syai'un wahid. Ya. Kalau mengatakan ya ittihad berarti Allahnya tidak ada, kamunya nggak ada. Terus kenapa kamu masih bilang saya Allah tuh kalau gitu mah tuh? Ya, jadi nggak mungkin udah ittihad itu. Dia udah nggak mungkin pada dirinya imma fil qadim atau fil hadis. Gitu. La yasiru ainal mawujud, yaitu yang ma'dum tidak akan menjadi ainul mawujud. Paham ya? Yang makdum itu tidak akan menjadi ainul mawujud. Jadi ini tidak ada nih, tidak ada ini dijadikan ada. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi kalau sesuatu itu dia didahului oleh ketiadaan, mungkin. Jadi tatkala Allah menjadikan sesuatu itu bukan ainul adam, soro mawujudan, bukan. Tapi Allah membuat sesuatu. Ya. Apa bahannya? Tidak perlu bahan. Allah itu punya kudroh ya apa sih? Ya nggak perlu bahan. Allah itu punya kudroh. Emangnya kita itu kalau mau bikin apa-apa pasti harus ada bahannya dulu. Mau bikin kue harus ada bahannya. Mau bikin bakso harus ada bahannya. Lah Allah mau bikin bahannya bakso yang paling kecil tuh yang namanya atom atau apa itu kemarin itu namanya elementary particle. Harus dari apa? Iya nggak harus dari apa? Dia dari tiada. Tapi bukan berarti Adam soro maujud. Bukan. Ya. Itu membuat aja sudah Allah mah. Ya. Acara detik ke harti, detik kudu ke harti, yang penting ditasdik. Ya, yang penting ditasdik karena alam ini kodi mustahil. Ya, akhirnya kan tertarik. Jadi makanya saya bilang akal kita itu tertarik untuk mengakui adanya kudroh bagi Allah untuk mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Bukan Adam dijadikan ada. Nah itu mustahil itu. Jadi apa bahan alam ini? Bahan alam ini adalah ketiadaan. Bodoh. Ketiadaan kok jadi bahan. Ya, dari apa bahannya? Ya Allah menciptakan tanpa bahan. Emang bisa gitu tiada? Nggak bisa. Tiada mah nggak bisa dijadikan ada. Nggak bisa. Udah bukan dari tidak ada atuh. Allah bikin. Yang mana sebelumnya dia nggak ada. Beda nggak tuh?
Beda tuh. Kalau kamu nggak bisa ngebedain ya udah. Selamat jalan udah. Ngapain bikin kamu ngerti juga gitu ya. Sama orang-orang cenah teka harti. Ya biarin aja teka harti mah aku masih ya be. Emang urusan orang naon. Ya udah kamu nggak paham ya udah biarin aja kayak orang-orang yang nggak mau paham itu kan. Kata kita mah udah jelas beda ya. Tidak ada dijadikan ada, bisa nggak? Tidak ada, nggak bisa tuh. Ainul Adam, jadi bisa dapat pengertian. Ainul Adam, soro maujud, nggak bisa tuh Ainul Adam jadi maujud. Ya. Nah kalau misalkan dia itu sesuatu yang pernah tidak ada, jadi Allah itu menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, bisa. Bukan Adamnya ini jadi bahan. Jadi wujud bukan. Atau dari apa bahannya? Nah, kita mah nggak punya kudro ya nggak bisa kita makanya gitu kita nggak punya kudro. Ya. Makanya ada kira-kira Syamnya Yusuf itu. Nanti kalau ilmuwan yang udah sampai derajatnya tinggi ya, kita kan nggak tahu nih 10-20 tahun ke depan. Mungkin kita itu bisa bikin istri dari DNA. Bisa. Oke gitu ya. Jadi kita misalkan motong rambutnya Mulan Jamila. Potong rambut. Ya, kita ambil aja rambutnya gitu. Terus kita bawa ke lab. Itu simpan aja 15 hari jadi gadis umur 17 tahun. Itu secara teknologi mungkin saja terjadi. Itu mungkin wujud binal mumkinat loh. Ya, itu nanti dia DNA-nya di situ dagingnya nanti dari daging sapi, misalkan dari daging apa gitu ya. Dikasih reaktor tersusun keluar tuh jadi Mulan Jamila tuh umur 23 tahun. Ya. Hah? Apakah itu mungkin wujud? Mungkin wujud. Apakah bisa manusia itu pengetahuannya sampai situ? Ya kalau sama Allah diizinkan ya bisa. Ya, sekarang aja daging udah bisa dibikin di lab kok. Ya, sekarang itu daging cuman kan gak hidup. Gak hidup. Daging itu bikin di lab. Jadi untuk makan daging sapi kita nggak perlu membesarkan sapi dulu. Nah, kita udah bikin aja di lab tuh ini DNA-nya, terus dimasukkan proteinnya. Katanya sih kurang enak. Katanya sih beda tetap. Yang kita ajakan daging ayam kampung sama ayam negeri kan udah beda begitu. Apalagi kayak gitu. Ya, nah. Ya semuanya juga kimia. Kalau ngobrolin kimia semua kimia. Cuman kimia buatan atau bukan begitu. Ya, kalau ngobrolin kimia semua perkara tuh kimia. Semuanya kimia. Nah, ala kuli halin. Apa tadi? Mulan Jamila. Jadi dimasukin ke lab ya. Simpan itunya nanti masukin darah-darah sapi begitu. Mau muter jadi reaktor. Tunggu 10 hari keluar Mulan Jamila umur 23 tahun tuh. Ya nggak tahu sampai kayak gimana itu ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah itu Bani Adam nanti dihitungnya ya. Kalau misalkan Bani Adam dalam pengertian DNA itu ya masih Bani Adam. Ya, makanya itu fikih nanti kan lihat aja nanti kayak gimana ya. Pasti jadi kehanapna sapi. Kalau udah kan itu nggak tahu. Cuman kalau misalkan sampai pengetahuannya sampai situ, ya tetap kata Syamil Yusuf begini, orang yang kayak gitu nanti kan itu kan pengetahuan yang bisa menyebabkan orang tidak percaya Tuhan. Karena dia sudah seolah-olah mengetahui ilmunya Tuhan begitu. Jangankan bisa kayak gitu, sekarang orang bisa cloning aja kan udah seolah-olah asa aing ban. Ya bisa cloning itu. Kalau klon itu kan nanti ya 90% susunannya sama tuh. Ya, susunan DNA-nya sama, ininya sama. Wah, samalah kalau cloning mah. Ada kan kemarin siapa si Dolly namanya? Kambing Dolly kan. Yang pertama kali cloningan itu jadi tuh. Jadi Jadi kambing cloningan itu. Dulu mah gak kepikiran orang teh kayak gitu ya. Kalau kambing bisa dikloning kan orang juga bisa berarti kalau gitu mah. Ya, siapa kamu mau sama siapa? Cinta gak kesampaian sama siapa? Kalau dulu mah cinta ditolak dukun bertindak. Kalau nanti mah cinta ditolak cloning bertindak tuh. Jadi cloning orangnya. Bisa aja kayak gitu. Nah nanti ini kan ilmu orang tuh udah sampai pengetahuan baru sampai situ aja udah berani gak percaya sama Tuhan. Nah kata Syamil Yusuf itu nanti ya orang-orang kira-kira kalau udah sampai pinternya kayak gitu ketemu Allah itu bakal ditanya kamu itu kenapa tidak percaya sama saya. Kira-kira iya kan kira-kira tuh. Kata orang itu ya Tuhan karena saya sudah bisa membuat apa yang kau buat. Engkau buat manusia saya bisa.
Engkau buat kambing, saya bisa. Engkau buat sapi, saya bisa. Apa sih yang engkau bisa buat, saya engkau bisa buat? Oke, coba sekarang bikin sapi. Oh iya, mau kemana kamu? Mau ambil rambut sapinya dulu. Itu mah rambut sapi punya saya, kata Allah itu. Kamu bikin sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa tuh, gimana? Karena tidak punya kudro. Karena tidak punya kudro. Ambil sendiri. Saya kalau kata saya itu, saya mau ngambil debu kosmis dulu. Debu kosmik, jadi cosmic dust. I want to take a cosmic dust. Cari yang lain, itu punya saya, kata Allah itu. Kalau kamu benar bisa bikin. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi orang itu cuma bisa merubah saja. Ya. Itu pun di dalam adat. Ya, bukan di dalam hakikat. Selesai. Sekarang matan lagi. Ayah, istihalatul jihati fi hakil qadimi subhanahu wastihalatu ayyakuna lahu jihatun. Mustahilnya jihad pada zatnya al-qadim. Al-qadim subhanah, pada zatnya Allah. Dan mustahilnya Allah memiliki jihad. Jadi dua itu ya, mustahilnya jihad dan mustahilnya Allah memiliki jihad. Jadi pada jihad dan memiliki jihad itu beda tuh. Wa ayyakuna laisa fi jihatin minal jihati, dan bukti Allah itu bukan pada jihad dari, bukan pada arah dari arah-arah. Bukan pada arah dari arah-arah. Karena tidaklah mengisi jihad itu kecuali jirim saja. Li'annahu la ya'muruha illal ajramu, karena tidaklah mengisi jihad itu kecuali jirim saja. Wa alla takuna lahu huwa aidan jihadun, dan tidak bisa pula Allah itu memiliki jihad. Karena memiliki jihad itu min awaridil jismi, termasuk awarid bagi jisim. Maka atas fafaukun, maka atas min awaridi udwir ro'si, maka atas itu termasuk awarid kepala. Termasuk awarid kepala. Kalau punya kepala baru punya atas. Ya, nanti dijelasin tuh. Maka atas itu termasuk awarid kepala. Bawah termasuk awarid kaki. Kanan termasuk awarid badan sebelah kanan. Dan kiri termasuk awarid badan sebelah kiri. Sedangkan depan termasuk awarid perut. Kan. Termasuk awarid perut. Kalau dada mah nanti cewek atas juga. Aduh, aing. Walaupun dan belakang itu termasuk awarid punggung. Punggung itu pada sarwa rata namanya. Termasuk awarid punggung. Maka
dia yang mustahil atasnya sebagai jirim, maka dia yang mustahil atasnya sebagai jirim, istahala ayat tasifa bihadihil a'dha'i, maka mustahilah dia itu bersifat dengan anggota-anggota badan ini. Maka mustahilah bersifat dengan anggota-anggota badan ini dan kelazimannya secara daruroh. Secara daruroh. Nah, sekarang kita jelaskan dulu ya matan sebentar nih. Jadi kan kalau jihad itu kita harus mentasawurkan dulu. Kita itu kalau mau menafikan sesuatu dari Allah atau mau mengisbatkan sesuatu kepada Allah, maka nafi dan maka sesuatu yang dinafikan dan diisbatkannya ini harus kita tasawurkan dulu. Karena menafikan dan mengisbatkan itu dia termasuk dari tasdikot. Sedangkan tidak mungkin kita itu mentasdik sesuatu yang tidak kita tasawurkan. Nah, jihad itu dia kan yang kita ketahui ada berapa? 6 ya. Atas bawah, depan belakang, kanan kiri. Nah itu jihad tuh. Nah jihad ini ada 2. Dia punya jihad dan dia sebagai jihad. Ya. Nah dia sebagai jihad dalam pengertian apa? Dia sebagai jihad dalam pengertian dia itu tahayyuz. Ya, dia itu tahayyuz. Dia sebagai jihad tuh. Depan. Maksud depan itu depannya kita kan? Jika sesuatu dikatakan dia di depan saya, berarti dia harus apa? Harus tahayyuz tuh. Jadi dia sebagai jihad, dia harus tahayyuz. Dia punya jihad, berarti dia harus punya anggota badan, begitu. Paham? Dia punya jihad, dia harus punya anggota badan. Maka kita punya anggota badan nih. Atas itu yang sejajar dengan kepala, bawah itu yang sejajar dengan kaki. Maksudnya sejajar itu ke bawah gitu ya. Lurus dengan kaki. Atas itu yang lurus dengan kepala, kanan itu yang lurus dengan bagian kanan, kiri itu yang lurus dengan bagian kiri, depan itu yang lurus dengan perut, belakang itu yang lurus dengan punggung. Kalau tidak punya yang disebutkan tadi, dia nggak bakal punya arah. Meskipun dia jadi arah bagi yang lain. Paham ya? Ini kalau misalkan ada kotak nih, ini ada kotak. Ini ada kotak. Terus saya nyimpen ini korek nih di atas kotak kayak gini nih. Kotak ini di apanya, korek ini di sebelah mananya kotak? Bukan begitu. Begitu. Nah ini mah di atasnya kita, maksudnya kita membayang, kita mengira-ngirakan kita itu sebagai sebagai kotaknya. Kotaknya mah nggak punya jihad. Jadi gini ya, kalau misalkan nah, kita itu sedang mempersepsikan diri kita sebagai kotak. Jadi kayak kalau kayak gini nih, nah, di mana nih korek? Nah, di atas kan? Di atas lip balm. Di atas kan? Coba di atas itu kan persepsi kita ya. Padahal ini kan bagian bawahnya tuh. Ya. Kita pakai sendal di mana? Di bawah apa? Bukan di atas kaki kan? Terus kita itu melakcau tuh jadi kaki di atas. Kepala di bawah. Paham? Paham ya? Sendal jadi di mana? Di atas apa? Enggak, itu tetap di bawah, itu tetap di bawah kaki. Itu tetap di bawah kaki.
Sekarang begini. Nih ya makanya, nah karena kita ini sudah karena kita ini sudah terpersepsi kita itu punya jihad yang sama, padahal kan berbeda. Kalau kanan kiri kan gampang. Kalau kanan kiri gampang. Kamu itu kalau mau tahu kanan saya dan kiri saya, kamu harus memposisikan diri sebagai saya. Paham? Ambil, mau yang sebelah mana? Coba nih, nanti misalkan saya kasih ya, ini kira-kiranya nih ada uang 500 juta di sini. Kamu mau yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kanan kan? Kosong. Padahal kan enggak, ini ada. Kamu mau bilang kiri juga, saya pasti buka yang ini. Kamu pasti buka yang ini, yang kiri juga saya pasti buka yang ini. Kamu mau yang mana nih? Yang kanan apa yang kiri? Mau yang kanan apa yang kiri? Kanan kan? Kosong. Kanan kiri, kamu bilang kiri, saya tetap buka yang ini. Itu kan kirinya kamu. Kan kirinya kamu. Harus jadi ini dulu. Paham? Persepsinya jadi itu. Jadi kalau tidak menyamakan persepsi, nah kita kan kalau misalkan kita lagi jungkir balik ya, kaki di atas, kepala di bawah, itu kan kita bilang jadi kaki di atas kan? Karena kita mempersepsikan orang normal. Tapi kalau dalam posisi kita mah tetap kaki di bawah. Sekarang begini ya tuh gampangnya Mbak ya. Gampangnya begini. Kalau orang ya sedari awal dia itu hidupnya di luar angkasa. Dari awal tuh. Luar angkasa. Berarti kan kesana nggak ada apa-apa, kesana nggak ada apa-apa ya. Ya. Ada perbedaan gak buat dia antara kejungkir gini dan kejungkir gini? Gak ada beda buat dia itu. Gak ada beda, sama aja. Jadi dia mau kayak gitu di mana atas? Ya ini, makanya kita kan global. Sekarang apalagi ya? Mana atas kan ini atas tuh. Karena kita di sini Indonesia. Kalau kata orang Eskimo, kalau kata orang apa? Kutub, atas kan sana. Ya, kata orang Amerika atas kan sana, bawah sini. Paham? Jadi kita kan mempersepsikan dulu begitu. Nah kalau secara hakikatnya yang namanya jihad itu, kita ini kepala, kalau kamu cuma satu ya atas itu ya jajaran kepala kamu ke sana. Bawah itu jajaran kaki kamu ke sana. Paham? Nah makanya nih, kalau secara hakikat atasnya kamu, atasnya saya bukan. Enggak, belum tentu. Belum tentu, karena yang gimana? Makanya saya bilang yang namanya atas itu dia amrun idhofi. Saya pernah baca komik ya. Pernah baca komik. Itu komik notifikasi serius. Saya kangen baca komik sampai kayak gitu, ketawa-ketawanya itu. Lupa lagi nama komiknya apa. Ada orang dia bilang, saya punya kekuatan super. Apa kekuatan super kamu? Saya bisa mengangkat planet bumi. Coba gimana caranya? Ternyata dia cuma tinggal kebalik aja kan. Dia cuma tinggal kebalik aja. Jadi kepalanya disimpan lihat. Ya kan kakinya di atas, tangannya di bawah. Kamu lagi ngapain? Saya sedang mengangkat bumi. Itu bukan mengangkat bumi. Lah kamu salah persepsi. Kamu kalau lihatnya dari luar angkasa, ini saya lagi ngangkat bumi ini. Paham ya? Makanya yang namanya jihad itu dia amrun idhofi sebetulnya. Cuman ada dua nanti jihad itu. Satu, dia berada pada jihad. Nah dia berada pada jihad, patokannya satu, dia harus tahayuz. Makanya saya tanya nih, ini sebelah mana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Pokoknya mah jawab. Nama jawab. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Jawab. Kanan. Kanan apa kiri? Tuh berarti kan kata kamu kanan bener gak? Bener. Kata saya kiri bener gak? Bener. Saya bilang sama kamu ambil yang sebelah kanan. Kamu ngambil. Nih saya bilang kamu ambil sebelah kanan. Kalau kamu salah saya masukkan neraka seumur hidup. Ayo gimana? Kamu ngambil yang mana? Iya kan? Tapi kalau saya maksud yang ini, kan bener juga. Gak bisa disalahin juga.
Berarti pada hakikatnya jihad itu ada tidak? Kalau kita nggak punya anggota badan, nggak ada tuh jihad itu. Nggak ada jihad itu kalau kita nggak punya anggota badan. Kalau kita punya anggota badan, baru ada jihad. Berarti jihad itu dia sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang nisbi? Nisbi. Kalau ada orang gedenya itu kakinya segede badan kita. Badan kita gedenya. Buat kita atas apa bawah nih kalau kita simpan sesuatu di sini? Buat kita atas, buat orang itu bawah. Yang aneh itu kalau kita jalan-jalan ke Banjarwangi, di Banjarwangi itu kan banyak rumah-rumah yang di bawah jalan tuh. Ya itu kalau jatuh kemana? Ke atas. Kalau jatuh ke atas. Lah kok bisa jatuh ke atas? Ini bukan sulap, bukan sihir. Sebenarnya batur. Ya, kebruk. Alah jelema labuh cenah ka luhur. Padahal kata orang itu mah jatuhnya kemana? Ke bawah. Iya, makanya kita tasawurkan dulu. Nah itu jihad yang kita maksud mustahil bagi Allah. Paham? Allah tidak mungkin. Allah itu tadi kan kalau saya bilang ini sebelah kanan kamu apa sebelah kiri kamu? Sebelah kanan kamu kan? Nah kalau misalkan dia berarti dia sah disebut sebelah kanan kamu. Paham? Kenapa? Karena dia tahayuz. Ya, ini sebelah kiri. Nanti saya belok ke sana sebelah kanan kan? Ya, nanti saya kesini di bawah jadi atas saya. Saya di sana jadi bawah saya. Terus nanti kalau misalkan sayanya di atas, buminya nanti sama Allah diputar ke atas. Ini jadi di atas saya. Meskipun saya tetap di sana. Ini amrun nisbi yang namanya arah itu. Itulah yang tidak mungkin bagi Allah. Karena untuk berada pada arah dia harus tahayuz. Sekarang masalahnya dibalik pertanyaannya. Kita ini sebelah apanya Allah? Apakah depannya Allah? Apakah belakangnya Allah? Apakah kanannya Allah? Apakah kirinya Allah? Apakah bawahnya Allah? Apakah atasnya Allah? Enggak bisa juga. Karena atas, bawah, kanan, kiri tadi itu awarid untuk anggota badan. Sedangkan Allah bukan. Jadi Allah sebagai jihad mustahil, Allah punya jihad mustahil. Paham? Kalau dia sebagai jihad, bisa? Bisa. Kalau dia sebagai jihad. Kalau dia punya jihad. Ini punya jihad. Punya jihad. Enggak bisa punya jihad sama dia. Sok iya sih luhurna mana? Iya mana luhurna? Harus punya anggota badan. Makanya ini atasnya mana? Enggak bisa. Ya kalau misalkan yang nyimpennya gini. Berarti ini atasnya. Ya. Ini pegang sama kamu ya, tapi yang harus dipegang atasnya, awas jangan pegang bawahnya. Kamu mau pegang yang mana? Mana? Oh, itu dah kumaha luhur nanya. Iya kan? Ini yang atas tuh ini apa ini? Yang jadi atas. Iya, karena nggak ada anggota badan, yang nggak ada kepalanya kok. Iya, ini itu kan jadi ada atas ada bawah kan karena ini ada tulisannya. Nih kertas nih, mana atasnya? Gak tahu mana atasnya, gak tahu. Mana bawahnya, gak tahu. Ya, dikasih lah tulisan kayak gini, jadi tahu ada atasnya. Nah kalau gini mah kebalik tuh. Nah itu kan persepsi kamu aja. Paham? Allah itu bukan jiri, makanya tidak mungkin ada pada jihad dan tidak mungkin jadi jihad. Begitu. Jangan kayak si Salafi Wahabi, Allah di atas. Allah di atas. Iya, berarti kita di bawah. Berarti semakin kita ke atas semakin dekat kepada Allah. Makanya banyak anak kecil cita-citanya mau jadi astronot. Soalnya mau mendekatkan diri kepada Allah. Tolol. Bener ini mah ada ini sebenarnya nanti jadiin konten. Ada apa? Ada orang Wahabi, dia itu mendustakan foto NASA. Ya, saya juga sama sebetulnya mendustakan foto NASA ya, karena cuman kan beda istidlalnya. Kalau saya mah mendustakan foto NASA soalnya itu hasil dari data-data yang masuk. Jadi dia
banyak masuk data. Nah data ini kemudian diterjemahkan dengan komputer kira-kira kalau divisualisasikan akan gimana. Jadilah visualisasi kayak gitu. Jadi kan palsu kan sebetulnya. Dan itu mah gambaran dari data-data yang ada begitu. Itu mah kayak ginilah. Misalkan kalau kita buta ya. Kita buta. Bukan kita buta ya. Kita itu misalkan pengen tahu gimana wajahnya Cleopatra. Nah, terus kan ditemukan nih wajah Cleopatra, tulangnya Cleopatra nih. Nah, terus tulangnya Cleopatra itu disusun, kemudian dia itu dikasih data-data kira-kira nanti keluarlah seperti ini. Nah, itu asli apa palsu tuh? Gambar palsu, bukan begitu ya. Kalau mirip kan kalau aslinya mah harus cek foto begitu. Nah, si Wahabi ini mah dia bilang kenapa NASA itu bohong. Karena kalau NASA itu benar foto, maka Allah akan terpotret. Mana Allah kok nggak ada kan? Tolong kan? Itu kan sampai naik ke atas itu palsu. Kenapa Allah nggak ada? Allah nggak ada. Karena misalkan kalau ini benar, ya Allah harus ada di atas itu. Udah besar masa Allah nggak kelihatan? Asli. Ada Wahabi kayak gitu tuh. Kan tolol kan? Stop it. Eta. Masa segitu besar? Tahan. Ya Allah, sok kurang memuja si Mahkumah eta. Ya, matakna tuh siapa? Urang alhamdulillah akhir zaman masih bisa kieu nya. Geus pilihan-pilihan urang mah. Dina YouTube jika nama teuing hayang pensiun aing pusing. Lain mare penjelasan ka jelema teu jelas-jelas kok. Nerap-nerap. Kumadinya baca kurang teh. Ala kulihalin. Paham itu ya? Maka Allah itu dia tidak mungkin jihad dan tidak mungkin punya jihad. Karena Allah itu jihad. Jihad itu hanya ma'murun bil ajrom. Dia hanya diisi oleh jirim. Dan dia punya jihad itu hanya awarid untuk anggota badan. Begitu. Ada nggak yang lebih tinggi daripada Allah? Ada apa kepala Allah? Rekumah udah ngobrol ke dah eta. Ya si Wahabi tah, tolol ada itu luar biasa. Ya, berarti teuing kudu jeung serikeun teh kudu sedih ya. Kudu jeung serikeun teh sieun kitu deui. Nyari kudu sedih tapi keserian. Juga science fiction bae. Naudzubillahi min dzalik. Orang persepsinya gitu. Saya asli nama matak lamun misalkan tadi cek abdi lamun misalkan jalmi ieu di luar angkasa. Ya, dia teu apal naon? Apa arah? Ya dia teu apal arah ya. Maksudnya apa arah dan naon kan? Gak ada kan? Dia terbang aja. Ada beda nggak tatkala dia kembali sama sini? Gak ada beda tuh. Makanya di antara perasaan yang paling mun astronot perasaan yang paling mengerikan bagi astronot itu tatkala mereka kehilangan arah sok jadi kumaha sok. Belum pernah seperti itu. Beliur atau jadi liur. Nah, jadi kieu pusing. Gak ada patokan. Kalau misalkan ada patokan bumi masih kelihatan, masih mending itu. Masih ada patokan. Ya, bumi masih kelihatan tuh, masih patokan. Nah itu, kok mau keluar angkasa. Rewas. Nah itu. Paham sampai sini? Makanya saya suka bilang kan, cak-cak itu kan kita tuh di bawahnya. Cak-cak seumur-umur di didinya. Gantungnya seumur-umur nog di didinya itu loh. Nah, paling sebel mun geus manggih cak-cak dihanap. Hori kunil adat. Cigorang teh cak atuh cuma teh geuleuh kasih teh. Tong dihanap. Ya geura pindah ka luhur. Cek teh. Teh hanapnya. Apa lu cek mah? Teh hanap. Apa lu hanap? Mana lu kawaya mah deui gitu blok we. Kan tatkala keprok gerak. Berarti luhur. Pas keprok gerak teh si cak teh. Dan mun keprok di dieu cenah euy teu murag. Tapi mun keprok di dieu murag. Kan eta. Nah, mana cenah cak ieu.
Nu jalu dua jalu, nu hiji bikang. Jaluna pasea marbutkeun bikang, nu lagrag saha? Nu bikang. Naon sababna? Keprok. Jak-jakna di alo kalau. Alo aja kalau keprok agrag. Aduh. Ya benar sadar kan dia. Tanya. Saya orang istirahat terus kenapnya. Wallahu a'lam bishawab.